Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapan jenengan Gus jika ada ustadz atau dosen menyatakan kepada kita pilih Al-Quran ataukah fatwa ulama, sedangkan Al-Quran itu bertentangan dengan fatwanya para ulama. Bagaimana? Ya, seperti bertentangan antara Al-Quran dengan fatwanya ulama. Bagaimana tanggapan jenengan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaannya Mas Imron, pilih mana, ulama atau Al-Quran? Ini pertanyaan yang menyesatkan. Pertanyaan yang menyesatkan, tendensius. Ini pertanyaan yang menyesatkan. Ada upaya menjauhkan kita daripada ulama. Ada upaya-upaya dari mereka-mereka menjauhkan kita daripada ulama. Itulah yang disebut dengan kalimatu haqqin yuradu biha batilun. Kata-katanya benar, tapi yang dikehendaki adalah kebatilan. Kalimatu haqqin yuradu biha batilun, kata-katanya benar, tapi yang dikehendaki adalah kebatilan. Kenapa? Ketika saya mengatakan kamu pilih ulama atau pilih Al-Quran, orang awam akan jawab, yo pilih Al-Quran. Nah, ini yang dikehendaki mereka bukan itu. Yang dikehendaki mereka adalah sampeyan biar jauh daripada ulama, sampeyan biar tidak dekat dengan ulama, sampeyan biar tidak mendengarkan lagi kepada ulama. Orang yang ngomong kayak gini minimal satu. Ada dua alasan kalau saya ya. Ada berapa alasan? Dua. Satu, orang yang ngomong kayak gini, Mron, siapapun dia, mau ustadz, mau dosen, mau siapa, maka orang yang seperti itu adalah orang yang tidak punya adab. Kenapa saya katakan tidak punya adab? Dia menganggap ulama berbeda dengan Al-Quran. Dia menganggap ulama itu tidak sama dengan Al-Quran. Sama dengan begini, kalau saya suruh milih sampean, pilih mana, Kanjeng Nabi apa Al-Quran? Pilih mana, hadis apa Al-Quran? Kan seakan-akan memberikan indikasi bahwa Kanjeng Nabi tidak sama dengan Al-Quran. Ini rusak orang kayak gini. Pilih mana, ulama dengan Al-Quran, mengindikasikan bahwa ulama tidak sama dengan Al-Quran. Padahal al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewarisnya para nabi. Kalau saya yang ditanya, karena mereka sudah tujuannya nggak jelas, Gus Dewa pilih mana, Al-Quran sama ulama? Saya jawab pilih ulama. Loh, Gus Dewa kurang ajar, Al-Quran dengan ulama kok pilih ulama? Loh iya, wong yang nyuruh kita pilih ulama bukan siapa, yang nyuruh kita pilih ulama adalah Al-Quran. Dengan kita ikut ulama, itu sama halnya mengamalkan isi Al-Quran. Wong Al-Quran yang menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu tanya kepada ahli ilmu, pada ulama. Kalau kamu nggak tahu, berarti disuruh ikut siapa? Ulama. Al-Quran yang nyuruh. Lah kok malah ada orang pilih ulama apa pilih Al-Quran? Ini kan adabnya dia nggak punya. Orang yang nggak punya adab dia membandingkan, mengadu domba antara ulama dan Al-Quran. Wong ulama ini inti sarinya Al-Quran. Mereka yang ditunjuk oleh Allah untuk menjelaskan Al-Quran. Sama dengan ini loh ya. Saya paling pegel ini. Kemarin ada di sebuah desa, ada yang tanya sama saya, Gus Dewa ini ada di sini, Maulid Nabi, gak usah baca sholawat, kata dia. Loh, baca apa? Baca Quran. Lo kan biasanya baca tiba, baca sholawat. Iya, tapi katanya nggak usah baca sholawat, baca Quran. Ngomongnya gimana? Ayo, lebih utama mana, Al-Quran dengan sholawat? Orang lah susah jawabnya ya. Ngomong lebih utama sholawat, rusak dia. Ngomong lebih utama Al-Quran, ya bener, tapi akhirnya sholawatnya ditinggal. Ini namanya kalimatu haqqin yuradu biha batilun. Kata-katanya bener, tapi yang dikehendaki dia ingin menghilangkan sholawatan, dia ingin menghilangkan mauludan. Kalau yang ditanya saya, pilih mana? Sholawat. Kenapa? Kita bersolawat bukan bertentangan dengan Al-Quran. Kita bersolawat karena mengamalkan isinya Al-Quran.
Quran. Wong memang Al-Quran nyuruh ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Yang nyuruh solawatan siapa? Al-Quran. Sama dengan kemarin saya ditanya, sudah nggak usah tahlil-tahlilan, baca Quran saja. Lu tahlil itu mengamalkan isinya Al-Quran. Tahlil itu mengamalkan isinya Al-Quran, kok malah dibanding-bandingkan antara tahlil dan Al-Quran. Maka kalau saya ditanya, tak jawab karena mereka sudah tendensius pertanyaannya, sudah propaganda untuk menjauhkan kita daripada ulama. Pilih Al-Quran atau ulama? Kalau saya tak jawab, pilih ulama. Loh kenapa? Karena ulama artinya kita mengikuti perintahnya Al-Quran. Satu, orang yang ngomong kayak gitu, entah siapa saja, orang yang nggak punya adab. Satu, orang yang nggak punya adab, orang yang nggak punya akhlak, nggak usah diikuti. Nomor dua, orang yang ngomong kayak gitu biasanya kurang ilmu. Saya katakan apa? Kurang ilmu. Lo kok iso kurang ilmu? Iya, kadang-kadang iki lho ya, Imam Syafi'i lo dikritik. Nah, kurang ajar ya apa? Imam Syafi'i nasirus sunnah, Imam Syafi'i penolong sunnah. Karena pernah Imam Syafi'i ngomong kayak gini, menyampaikan kayak gini, idza shahhal hadis fahuwa madhabi. Kalau hadis itu sahih, maka itu madhabku. Kalau kalian menemukan di dalam kitabku khilafah sunnati Rasulillah, kalau kamu melihat di dalam kitabku berbeda dengan sunnahnya Rasul, maka jangan ikuti kitabku, tapi ikuti sunnahnya Rasulullah. Itu jangan diartikan pas dalam kitabnya Imam Syafi'i ada yang bertentangan dengan Al-Quran, ada yang bertentangan dengan hadis. Ini cara pandang mereka sudah nggak benar. Karena apa? Karena kurangnya ilmu. Contoh gini loh ya, sampean ngomong, sampean punya guru sampean alim, terus guru sampean ngomong sama sampean gini, Cong, saya ini bukan orang hebat, jangan hormati saya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Menunjukkan ketawaduan gurunya sampean. Bukan berarti sampean ngomong ke orang-orang, tuh guru saya bilang sama saya gak usah dihormati, maka mari kita bersama-sama tidak usah menghormati guru saya, gitu tak? Pikiran mereka ini, saya kadang-kadang heran pikiran mereka yang suka mengkafirkan, ngomong Imam Syafi'i salah. Kadang-kadang malah yang lucu, Imam Syafi'i dibenturkan dengan Imam Bukhari. Syafi'i ini apa hadisnya? Ini enggak sahih. Lihat dalam kitab Bukhari. Ini yang sahih. Loh, Bukhari kok dibandingkan dengan Imam Syafi'i? Yo jauh. Wong Imam Bukhari itu mengikuti madhabnya Imam Syafi'i, kok malah dibandingkan dengan Imam Syafi'i. Lah lucu ini. Ini saya kadang-kadang ini wahabi kurang ajar kadang-kadang ini. Ini kalau ada orang-orang awam lah wis rusak mereka. Imam Syafi'i ini loh hadisnya agak sahih, dibandingkannya dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari mengikuti Imam Syafi'i. Lah lucu kan ya? Lucu kita. Ini orang yang nggak punya ilmu saja ngomong kayak gini. Kalau mereka punya ilmu nggak akan ngomong Imam Syafi'i. Contoh gini, saya itu kemarin ngomong, tahlil itu, tahlil kami ikut siapa? Ikut Imam Syafi'i atau ikut Al-Quran? Ikut Imam Syafi'i atau ikut Al-Quran? Itu kan seakan-akan memberikan propaganda bahwa Imam Syafi'i itu tidak sama dengan Al-Quran. Lah rusak. Setinggi apa ilmu mereka? Berapa hadis yang mereka hafal? Mereka tahu apa tentang usul fikih? Mereka tahu apa tentang istimbatul hukmi? Tidak tahu. Tapi ngomongnya sudah ngalor ngidul kemana-kemana. Rusak ini mereka. Gak punya ilmu, gak punya adab. Masa mau diikuti orang yang punya ilmu, gak punya adab. Jadi ini yang sering disetir kata-kata Imam Syafi'i tadi itu. Jadi kalau saya berbeda, sehingga kadang-kadang mereka ngomong, ini pendapatnya Imam Syafi'i dalam kitabnya, ini pendapat Al-Quran, pilih mana? Pasti orang ngomong, wah Syafi'i salah, ikutnya Al-Quran. Loh, Imam Syafi'i menentukan hukum ini melalui proses yang panjang. Lihat asbabul wurud, lihat asbabun nuzul, lihat kondisi situasi saat itu, lihat manteknya, lihat balaghahnya, lihat semuanya dilihat. Mereka belum tahu usul fikih sudah berani menyalahkan Imam Syafi'i. Lah maka kalau ada pertanyaan yang ngomong pilih ulama apa pilih Al-Quran, jawaban itu bukan pilihan, karena mengikuti ulama adalah perintah Al-Quran. Dan orang yang sering ngomong dia
pilih Al-Quran atau pilih ulama itu propaganda, tendensius. Dia itu ada unsur menjauhkan kita daripada ulama. Orang yang modelnya seperti itu nggak pantas untuk diikuti. Kenapa nggak pantas diikuti? Satu, nggak punya adab. Dia menganggap ulama tidak perlu diikuti. Dia tidak punya adab kepada ulama. Akhlaknya jatuh karena dia menganggap ulama tidak punya ilmu, bertentangan dengan Al-Quran. Dua, orang yang kayak gitu ilmunya pasti kurang. Orang yang ilmunya lebih, orang yang ilmunya banyak, tidak akan mungkin dia berani membanding-bandingkan ulama dengan Al-Quran. Wong inti sarinya Al-Quran diturunkan ke ulama, ulama suruh menyampaikan. Kan kalau dalam kitabnya Ki Hasan Kesepuh, gimana itu hadisnya? Ittabi'ul ulama, ikuti ulama, fa'innahum masabihud dunya wa masabihul ukhra. Mereka itu, beliau-beliau itu lentera dunia dan lentera akhirat. Kok malah suruh milih ulama atau Quran? Kalau saya yang ditanya orang kayak gini tak jawab. Kayaknya dia tendensius tak jawab. Pilih ulama apa kiai? Pilih kiai apa? Kiai apa? Al-Quran. Tak jawab, pilih kiai. Bukan masalah itu, bukan masalah kita meremehkan Al-Quran, bukan. Karena pertanyaan mereka sudah ingin menghancurkan ulama. Wong ikut ulama perintahnya Al-Quran. Contoh gini, sampean, pilih Kanjeng Nabi apa pilih Allah? Tak rusak ini pertanyaan kayak gini. Hah? Rusak enggak ini? Rusak, karena yang inti sarinya yang disampaikan oleh Allah lewat Kanjeng Nabi. Lah kok malah nyuruh pilih Kanjeng Nabi atau pilih Allah? Ini rusak orang kayak gini. Orang nggak punya akhlak, orang nggak punya ilmu. Kalau sudah nggak punya akhlak, nggak punya ilmu, mau diikuti apanya? Nggak usah diikuti orang kayak gini. Paham ya?